Halo para mahasiswa, rekan pendidik, dan para pemerhati bahasa dimanapun berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, eh, kita balik lagi nih untuk melanjutkan serial video pembelajaran kita yang sebelumnya, di mana video serial sebelumnya kita telah membahas tentang pengolahan bahasa, dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda teman-teman. Apa itu? Bilingualisme dan multilingualisme, dinamika, dampak, dan studi kasus di masyarakat Mandar teman-teman. Jadi sudah menjadi pemahaman kita bahwa di Indonesia itu penggunaan bahasa lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua itu bukan hal yang langka ya teman-teman, dan hampir dari kita semua itu adalah bilingual, memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu atau bahkan multilingual ya. Nah, lalu bagaimana fenomena ini bekerja dalam masyarakat? Apa dampak kognitif, sosial, dan budaya? Dan bagaimana kasus ini bagaimana kasus khusus di masyarakat Mandar ya teman-teman? Kita akan lihat poin per poin teman-teman. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa itu adalah cermin identitas, budaya, dan cara berpikir manusia. Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini, penggunaan dua bahasa atau lebih atau yang dikenal dengan istilah bilingualisme atau multilingualisme itu merupakan kondisi sehari-hari yang sering kita temukan dalam kehidupan sosial kita. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan kemampuan linguistik seseorang, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial budaya dan hingga ekonomi suatu komunitas. Jadi pada serial video singkat ini kita akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama, definisi bilingualisme dan multilingualisme. Kita akan memberikan batasan definisi terkait dengan apa itu bilingualisme dan multilingualisme. Kemudian apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya, studi kasus di masyarakat Mandar, dan upaya pelestarian bahasa Mandar atau bahasa lokal kita, dan terakhir kesimpulannya teman-teman. Kita akan lihat poin pertama ya teman-teman, definisi bilingualisme multilingualisme. Jadi sebenarnya istilah bilingualisme ini berasal dari dua kata, yaitu bi artinya dua, lingual bahasa. Jadi artinya kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika seseorang memiliki kemampuan bisa berbahasa lebih dari satu bahasa, bisa bahasa misalnya bahasa Mandar, bisa juga bahasa Bugis, itu sudah bilingual. Bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu sudah multilingual ya. Bloomfield 1933, ini jauh sekali ya. Bilingualisme itu penggunaan dua bahasa seperti penutur asli. Nah, jadi kalau menurut Bloomfield ini sangat ketat ya, sangat ketat penjelasannya, di mana seorang disebut bilingualisme itu menguasai juga bahasa Bugis, sama penguasaannya terhadap penutur aslinya, penutur asli. Ya, misalnya saya menguasai bahasa Bugis sama sebagaimana mereka penutur asli, bagaimana mereka jago menggunakan bahasa Bugis, demikian juga saya. Nah, itu sudah bisa disebut dengan bilingualisme. Ini ketat sekali. Tapi ketika saya misalnya hanya mampu mendengarkan, hanya paham ketika orang berbicara bahasa Bugis, saya mengerti apa yang dikatakan, tapi tidak bisa menjawab, tidak bisa berbicara dalam bahasa Bugis, hanya mengerti saja satu arah saja, itu belum masuk. Belum bisa disebut dengan bilingualisme. Ini menurut Bloomfield ya, Bloomfield. Demikian juga sebaliknya, misalnya saya pandai bahasa Indonesia, bahasa Mandar tidak begitu pandai, misalnya tidak begitu pandai sebagaimana penutur asli, maka ini belum disebut bilingualisme. Ini menurut Bloomfield. Tetapi Haugen ini memberikan juga pandangan seseorang disebut bilingual bila dapat menggunakan bahasa dua dalam konteks tertentu meskipun tidak sempurna. Jadi kalau saya misalnya menggunakan bahasa Mandar, saya sudah mengerti orang berbahasa Mandar. Ketika berkomunikasi, orang lawan bicara saya berbahasa Mandar kepada saya, tapi saya hanya bisa mengerti apa yang dibicarakan, tapi tidak bisa memberikan feedback dengan bahasa Mandar pula. Tapi saya paham, itu sudah bisa disebut dengan bilingual, artinya sudah bisa bilingual. Kan banyak di antara kita gitu ya, kita tahu satu bahasa tapi kita
begitu sulit untuk menggunakan bahasa itu. Kita hanya pasif menguasai bahasa itu. Jadi kalau orang seperti ini itu sudah bisa disebut dengan bilingual. Apa dalam konteks itu? Meskipun disebut ini definisi ini yang lebih realistis ya. Ini memperluas definisi dari pada bilingualisme ini. Sementara multilingualisme itu mengacu pada penggunaan 3 atau lebih bahasa. Dalam konteks global misalnya dan nasional, multilingualisme itu adalah hal yang sangat umum. Misalnya bahasa ibu. Nah, saya sebagai misalnya penutur orang Mandar, itu bahasa utama saya yang pertama saya dengarkan, yang pertama saya peroleh adalah bahasa Ratte. Ada bahasa saya di Ratte. Kemudian ada bahasa Mandar juga saya sudah tahu juga. Bahasa Mandar, bahasa Indonesia ya tentu khususnya, dan bahasa Inggris. Ini sudah saya sudah masuk kategori multilingual nih teman-teman. Ya, saya sudah masuk multilingual karena sudah memiliki kemampuan bahasa lebih dari 3. Jadi dalam perspektif sosiolinguistik, kemampuan bilingual bukan hanya kompetensi linguistik, tetapi merupakan strategi sosial untuk beradaptasi, membuka akses interaksi, dan hingga mempertahankan identitas budaya. Ini sejalan dengan Fishman 1972 ya teman-teman. Jadi dengan saya saya berikan contoh pada diri saya dengan kemampuan bahasa Mandar yang saya miliki, bahasa Ratte saya miliki, bahasa Bugis ada juga sedikit saya paham, dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini saya sudah bisa memilih ragam bahasa sesuai dengan konteks. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang Bugis, saya bisa bahasa Bugis. Ketika berkomunikasi dengan mereka yang notabene orang Mandar, saya bisa bahasa Mandar. Orang Ratte, saya bisa bahasa Ratte, dan demikian juga bahasa Inggris. I can speak English also. Ya gitu ya. Nah gitu. Oke, jelas ya tentang bilingualisme dan multilingualisme. Jadi kita sudah bisa membedakan mana bilingual dan mana multilingual. Oke, selanjutnya teman, kita lihat poin selanjutnya, dampak positif bilingualisme dan multilingualisme. Apa dampak positifnya? Tentu banyak ya teman-teman dampak positifnya. Apa dampak pertamanya? Peningkatan kapasitas kognitif. Jadi penelitian seperti yang dikemukakan oleh Bias Listock 2001 itu menunjukkan bahwa penutur bilingual memiliki kemampuan berpikir lebih fleksibel, kontrol atensi yang lebih baik, kemampuan memecahkan masalah lebih kuat. Ini terjadi karena otak terbiasa melakukan language switching. Jadi gitu ya. Jadi itu. Selanjutnya, apa dampak selanjutnya? Keuntungan sosial dan profesional. Nah, jadi kemampuan menggunakan 2 bahasa meningkatkan kesempatan kerja, komunikasi lintas budaya, dan mobilitas sosial. Jadi tentu ya, ini juga berdampak positif terhadap kemampuan kita untuk mendapatkan kesempatan kerja. Nah, saya misalnya pandai bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, ya saya sudah bisa mendapatkan pekerjaan di mana sebagai pengajar bahasa Inggris. Nah, itu satu poinnya ya. Saya sudah aktif mengajar bahasa Inggris sudah lama dengan kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki. Itu. Dampak positif selanjutnya adalah pelestarian dan kebanggaan budaya. Bahasa daerah yang tetap digunakan bersama bahasa nasional itu menjadi bentuk resistensi budaya dan menjaga identitas lokal. Jadi dengan terus menggunakan bahasa lokal kita, bahasa daerah kita, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Mamuju dan seterusnya, itu bisa menjadi bentuk resistensi budaya dan menjadi identitas lokal. Nah, kita bisa mengidentifikasi seorang ini berasal dari Jawa, ini berasal dari Makassar, ini berasal dari kenapa bahasa yang ia gunakan, logat yang ia gunakan, dialek yang ia gunakan. Jadi kita juga bisa mengidentifikasi asal seseorang dari cara ia berbicara. Itu ya, pelestarian dan kebanggaan budaya. Selanjutnya, dampak selanjutnya adalah meningkatkan toleransi antar budaya. Penutur bilingual itu bisa menghadapi perspektif budaya berbeda, sehingga
memiliki empati sosial lebih tinggi. Sejalan dengan Becker 2011 ya. Oke ya. Itu tadi dampak positifnya. Jadi itu beberapa dampak positifnya yang telah kita rangkum. Lalu apa dampak negatifnya? Tentu ada juga teman-teman. Apa dampak negatifnya dari bilingualisme dan multilingualisme? Nah, tentu ada juga. Pertama, interferensi bahasa, yaitu pengaruh satu bahasa terhadap bahasa lainnya. Jadi dengan kemampuan bahasa yang dimiliki lebih dari satu itu bisa berpengaruh terhadap bahasa lain. Interferensi bahasa namanya, yaitu pengaruh satu bahasa terhadap bahasa lainnya. Contohnya dalam konteks bahasa Mandar, saya mau mali dulu, saya mau mali dulu, itu sudah mencampurkan ya. Atau saya mau mapasiri dulu. Di sini kata mapasiri terbawa ke dalam bahasa Indonesia. Ini nama mulai tinggal. Mau kemana? Mau kemana kamu itu? Bisa dijawab juga bahasa Indonesia. Saya mau indio lamba mali. Saya mau lamba mali. Itu sudah ada campuran ya, bahasa Indonesia bahasa Mandar. Jadi itu ya, sudah ada unsur mencampurkan. Ya, itu yang disebut dengan campur kode atau alih kode. Nah, fenomena ini wajar ya, fenomena wajar. Namun jika berlebihan itu dapat dianggap mengganggu efektivitas komunikasi. Jadi boleh saja kita menggunakan campur kode dalam penggunaan bahasa, tapi asal jangan berlebihan. Khususnya misalnya dalam lingkungan yang pertemuan-pertemuan formal misalnya. Berlebihan itu dianggap mengganggu efektivitas dan komunikasi. Dominasi salah satu bahasa, itu dampak selanjutnya. Dampak negatif selanjutnya adalah dominasi salah satu bahasa. Biasanya bahasa nasional mendominasi bahasa daerah, itu menyebabkan pergeseran bahasa atau language shift. Dan ini sekarang ini ya sudah banyak juga di kalangan kita. Coba perhatikan anak-anaknya, generasi-generasinya itu sudah banyak itu anak-anak kita yang dia hanya paham bahasa daerahnya. Ketika dia aja berbicara dengan menggunakan bahasa daerahnya, dia paham, dia bisa menjawab, dia bisa berkomunikasi dengan kita, ada feedbacknya. Tapi feedbacknya kita anggaplah saya bahasa Mandar, jawabnya bahasa Indonesia. Itu artinya mereka paham, tapi ia sulit untuk menggunakan bahasa itu. Nah, itu sudah pasif. Nah, itu salah satu dampak negatifnya ya. Biasanya bahasa nasional mendominasi. Jadi bahasa Indonesia itu sekarang sudah mendominasi bahasa daerah. Karena kenapa? Ya karena misalnya digunakan di sekolah, digunakan dalam sehari-hari, gitu. Kemudian hilangnya bahasa ibu. Jika bahasa daerah jarang digunakan, jadi jika bahasa daerah sudah jarang digunakan, ia bisa hilang, terancam punah dalam satu atau dua generasi. Fenomena ini menjadi kekhawatiran banyak wilayah termasuk Mandar. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang cukup kaya dengan bahasa lokal, ini kita sebagai pemerhati bahasa, kita tidak menyikapi ini secara bijak, maka itu bisa terancam punah. Contohnya saya berikan contoh tadi, generasi kita ini, anak-anak kita ini itu mereka hanya paham, sudah jarang menggunakan bahasa daerah. Mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Lebih lancar menggunakan bahasa Indonesia. Begitu kaku ketika ia menggunakan bahasa lokalnya, bahasa daerahnya. Jika ini terus dibiarkan, itu bisa terancam punah. Bisa jadi anak-anak tadi ini, generasinya kalau dia juga sudah punya keturunan, ya di lingkungan keluarganya mungkin sudah hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, dan akhirnya dia tidak menggunakan lagi bahasa lokalnya. Dan pada akhirnya ketika ini tidak menggunakannya lagi di lingkungan keluarganya, bahasa lokalnya, bahasa Mandar misalnya, otomatis generasinya tidak akan tahu lagi bahasa Mandar, bahasa lokalnya. Kenapa? Karena jarang mendengarkan paparan bahasa lokalnya, karena yang diperdengarkan hanya bahasa Indonesia saja. Jadi memang harus seimbang paparan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah kita, supaya tetap lestari, semuanya tetap lestari. Jadi utamakan bahasa Indonesia, memang perlu ya kita mengutamakan bahasa Indonesia, karena memang sebagai bahasa persatuan kita, kan dari berbagai suku, wilayah,
kita bisa berkomunikasi satu sama lain karena adanya satu bahasa pemersatu kita, itu bahasa Indonesia. Tapi jangan lupakan juga bahasa lokal kita, karena itu salah satu warisan kekayaan budaya juga, gitu, warisan dan yang kita yang patut dikembangkan juga. Kuasai utama bahasa Indonesia, kuasa bahasa lestarikan bahasa daerah. Itu ya dampak negatifnya. Jadi ada beberapa dampak positifnya dan ada pula beberapa dampak negatifnya. Jadi ini perlu kita pahami bersama supaya kita bisa memberikan paparan bahasa kepada anak-anak yang baru memperoleh bahasa pertama mereka secara seimbang. Bahasa daerah, bahasa nasional, dan kalau perlu juga bahasa asing, bahasa Inggris misalnya gitu ya. Jadi ini seringnya studi kasus kita angkat di studi kasus Mandar ya. Masyarakat Mandar merupakan contoh nyata komunitas bilingual. Mereka menggunakan bahasa Mandar dengan tujuan apa? Identitas etnis. Jadi kita tahu, oh ini dari Mandar. Karena kenapa bahasa yang mereka gunakan? Digunakan dalam konteks informal ya. Jadi bahasa Mandar itu digunakan dalam konteks informal. Bahasa Indonesia, bahasa resmi itu digunakan dalam konteks formal. Seperti misalnya di acara sekolah, di sekolah, di perkuliahan, atau di acara seminar, di acara pidato misalnya dan sebagainya, di acara pemerintahan misalnya, seperti itu ya. Konteks penggunaan bahasa Mandar itu digunakan cocok di keluarga, adat, pasar, dan komunitas lokal. Sedangkan bahasa Indonesia itu digunakan di sekolah, pemerintahan, birokrasi, media, dan seterusnya gitu. Ya gitu ya. Kemudian fenomena alih kode dan campur kode di masyarakat Mandar ya. Contoh percakapan di rumah. Nak, ambilkan piring di dapur, cepat toh. Si oi. Nak, ambilkan piring di dapur, si oi, atau cepat toh. Nah, gitu. Jadi anak menjawab, iya bu, tapi habis ini saya ke rumah Nanda dulu. Jadi habis ini saya ke rumah Nanda dulu. Jadi gitu ya, percakapan-percakapan yang bisa kita lihat. Jadi kata cepat toh itu bentuk ajakan halus toh khas Mandar. Ini contoh khusus campur kode. Masuk saja, Anda kunci. Percakapan di pasar misalnya. Sapri harganya bu. Penjual 500 saja. Alih kode terjadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandar. Itu peralihan ya, kode mix ya. Jadi kita lihat faktor sosial yang mempengaruhi pilihan bahasa. Jadi usia lansia itu dominan Mandar. Kemudian remaja, anak sekolah itu dominan bahasa Indonesia. Pendidikan, makin tinggi pendidikan makin sering pula menggunakan bahasa Indonesia. Lingkungan sosial, perkotaan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, pedesaan lebih banyak menggunakan bahasa Mandar. Pekerjaan seperti guru, ASN, profesional, bahasa Indonesia. Pedagang, nelayan, komunitas pasar itu menggunakan bahasa lokal, bahasa Mandar. Itu yang perlu kita pahami bersama supaya kita bisa menggunakan pilihan bahasa yang sesuai dengan konteks. Jadi sebagai terakhir, upaya pelestarian bahasa Mandar. Bagaimana upaya kita untuk melestarikan bahasa Mandar? Pemerintah, khususnya di pemerintah daerah kita ini dan komunitas adat dan lembaga pendidikan terus melakukan berbagai langkah untuk melestarikan bahasa Mandar, seperti program muatan lokal bahasa Mandar di sekolah. Jadi ada kita berikan muatan lokal bahasa Mandar di sekolah, ada festival bahasa Mandar, ada sastra Mandar, dokumentasi digital kosakata, cerita rakyat dan lagu Mandar, penelitian linguistik antara kampus dan masyarakat, penguatan penggunaan bahasa dalam acara adat ritual. Upaya ini penting agar bahasa Mandar tetap hidup dan berkembang sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Teman, sebagai penutup dari pembahasan ini kita melihat bahwa bilingualisme dan multilingualisme adalah fenomena yang membawa kekayaan sekaligus tantangan. Masyarakat Mandar menjadi contoh bagaimana dua bahasa dapat hidup berdampingan. Bahasa Indonesia digunakan untuk bentuk formal, sementara bahasa Mandar tetap menjadi simbol identitas, keakraban, dan kebanggaan budaya. Menyeimbangkan keduanya adalah kunci agar bahasa daerah tidak punah
dan bahasa nasional tetap berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Dan pesan terakhir, kuasai utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Demikian, sampai jumpa pada serial video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.